Pada suatu hari, Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil bermimpi melihat bintang-bintang dan bulan serta matahari bersujud kepadanya. Ia menceritakan mimpinya tersebut kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, yang mana ayahnya tahu bahwa mimpi tersebut merupakan mukjizat dan sebuah tanda kenabian. Ayahnya berkata pada Nabi Yusuf untuk tidak memberitahu mimpi tersebut kepada siapapun, terutama para saudara-saudaranya, karena ayahnya takut oleh kedengkian mereka. Itu sebab Nabi Yusuf sangat dicintai ayahnya dibanding para saudara-saudaranya, maka mereka sangat dengki atas kecintaan ayahnya kepada Nabi Yusuf dan mengunggulkannya dari yang lain. Lalu mereka berencana membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Dan setelah mereka membuangnya, datanglah sebuah kafilah lalu mengambilnya dari sumur untuk dijual sebagai budak. Lalu, seorang Al-Aziz dari Mesir membelinya dari kafilah dengan harga yang sangat murah. Lalu, ia kembali kepada istrinya dengan sangat senang beserta anak kecil yang dibawanya. Kemudian ia meminta istrinya agar memuliakannya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Nabi Yusuf pun tumbuh besar dan menjadi pemuda yang sangat kuat dan sangat tampan serta berperilaku baik. Istri dari Al-Aziz sering memperhatikannya, lalu ia mencintainya. Kemudian mengancam Nabi Yusuf akan masuk penjara jika tidak memenuhi hasrat cintanya. Akan tetapi, Nabi Yusuf berkata, masuk penjara lebih baik daripada maksiat kepada Allah. Lalu Nabi Yusuf pun dipenjara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya mukjizat berupa ilmu tafsir mimpi. Lalu, ia gunakan untuk berdakwah di dalam penjara mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuklah ke penjara bersamanya dua orang pemuda yang mana salah satunya merupakan pelayan raja, sedangkan yang satunya seorang penjaga gudang. Setelah itu, penjaga gudang disalib, sedangkan pelayan raja keluar dari penjara untuk berkhidmah kembali kepada raja untuk kedua kalinya. Pada suatu hari, sang raja tidur dan bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, serta melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Lalu ia terbangun ketakutan dari apa yang dilihatnya dalam tidurnya. Kemudian ia mengumpulkan pemuda-pemuda dan ulama-ulama serta menceritakan apa yang dilihatnya. Lalu meminta mereka untuk menafsirkan mimpinya. Akan tetapi mereka tidak bisa mentafsirkannya sedangkan mimpi tersebut membuat raja menjadi ketakutan ketika tidur. Lalu bersikeras untuk mengetahui apa arti dari mimpi tersebut. Seketika itu pelayan raja teringat perkara Nabi Yusuf sewaktu di penjara. Lalu ia pergi ke penjara untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sana ia meminta agar Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi raja yang membuatnya resah. Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpi tersebut dan memberikan solusi yang terbaik untuk sang raja. Lalu, sang pelayan kembali kepada raja untuk memberitahunya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Raja pun sangat senang, kemudian menanyakan kepada pelayan tersebut siapa yang telah mentafsir mimpinya. Lalu pelayan itu menjawab, ia adalah Yusuf. Lalu raja berkata, datangkanlah Yusuf kemari. Lalu utusan raja pun pergi ke tempat Nabi Yusuf dan memberitahukan bahwa raja menginginkannya untuk menghadap kepadanya. Lalu Nabi Yusuf menolaknya untuk pergi ke raja sebelum ia dibebaskan. Maka raja mengumumkan kebebasan Nabi Yusuf alaihissalam di depan semua orang. Setelah pembebasan Nabi Yusuf alaihissalam, raja pun memerintahkan untuk mengeluarkannya dari penjara dan memuliakannya serta mendekatkannya kepadanya. Lalu ia memberikan pilihan untuk mengambil kedudukan yang Nabi Yusuf inginkan. Maka Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri. Maka sang raja pun menyepakatinya dengan senang hati. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah di Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya, namun ternyata mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf menyuruh mereka untuk membawa Bunyamin, adik bungsunya, bila meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Ketika saudara-saudari Yusuf kembali kepada ayahnya, mereka meminta agar membawa Benjamin bersama mereka. Meskipun dengan berat hati, sang ayah pun mengizinkan mereka untuk membawanya ke istana. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang setelah meminta bahan pangan, Nabi Yusuf memasukkan sebuah piala emas dalam karung yang dibawa oleh salah satu saudaranya, yaitu Bunyamin, yang membuatnya harus ditahan dan tidak boleh pulang ke rumahnya.
Maka saudara-saudaranya pun kembali ke istana untuk memohon dan meminta Nabi Yusuf agar membebaskannya dan menggantinya dengan salah satu di antara mereka. Akan tetapi Nabi Yusuf menolak. Mereka pun kembali ke ayahnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ayahnya pun semakin bertambah sedih lalu ia berprasangka buruk terhadap mereka. Sampai sang ayah menjadi buta karena kesedihannya. Kemudian mereka kembali ke ibu kota Mesir dan meminta pada sang raja agar membebaskan saudaranya karena ayahnya terus-menerus bersedih. Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak tega mendengar hal tersebut akhirnya memperkenalkan dirinya di depan saudara-saudaranya tentang kebenarannya dan keutamannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saudara-saudaranya pun meminta maaf kepadanya dan Nabi Yusuf memaafkan mereka serta meminta kepada Allah untuk mengampuni mereka. Setelah Nabi Yusuf tahu dari saudara-saudaranya bahwa ayahnya menjadi buta karena kesedihannya, maka ia memberi bajunya pada mereka dan meminta mereka untuk mengusapkan pada wajah ayahnya dan akan kembali penglihatannya. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf pun kembali kepada ayahnya dan memberitahu kabar baik tentang Nabi Yusuf yang masih hidup serta keselamatan saudaranya. Lalu mereka mengeluarkan baju Nabi Yusuf dan mengusapkan pada wajah ayahnya sehingga matanya dapat kembali melihat seperti semula. Lalu Bani Israel pun pergi menghadap ke Mesir. Kemudian Nabi Yusuf memuliakan ayahnya dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Lalu Nabi Yusuf pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmat agungnya. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين